Abu Bakar At-Taimi berkata bahwa Humaid At-Tawil telah menceritakan kepadanya. Ia berkata, kami pergi ke tempat Ar-Rabi pada masanya. Kami berangkat pada malam Jumat agar bisa melaksanakan sholat Jumat pada pagi harinya. Selanjutnya kami melewati pemakaman. Kami pun masuk ke dalam, dan pada saat itu kami melihat ada jenazah yang sedang akan dimasukkan ke liang lahat. Aku berpikir untuk mencari pahala dengan mensolati jenazah itu. Aku pun segera mendekati makam itu dan sholat 2 rakaat dengan ringan tanpa memanjangkannya. Setelah itu aku mengantuk hingga tertidur di atas makam. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan penghuni makam itu. Ia berkata kepadaku, bukankah engkau telah sholat 2 rakaat tanpa ingin memanjangkannya? Aku jawab, ya, memang begitu. Ia berkata, kalian bisa beramal, sedangkan kami tidak bisa beramal. Seandainya aku bisa melakukan sholat 2 rakaat seperti sholat yang engkau lakukan, hal itu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala isinya. Aku bertanya, siapakah orang-orang yang ada di dalam makam itu? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang muslim dan mereka semua mendapatkan kebaikan. Aku bertanya, siapakah di antara mereka yang paling mulia? Ia menunjukkan satu makam, lalu aku berkata dalam hati, ya Allah, keluarkanlah orang yang ada di makam itu agar aku dapat berbicara dengannya. Ternyata orang yang ada di dalam makam itu benar-benar keluar. Orangnya masih muda. Aku bertanya, benarkah engkau orang yang paling mulia di tempat ini? Ia menjawab, mereka yang berkata seperti itu. Aku bertanya, mengapa engkau mendapatkan kemuliaan itu? Demi Allah, jika dilihat dari usiamu, tidak memungkinkan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Apakah engkau mendapatkannya karena sering menunaikan ibadah haji dan umrah, jihad di jalan Allah, dan banyak beramal? Ia menjawab, aku sering mendapat musibah, lalu aku dianugerahi kesabaran untuk menghadapi berbagai musibah itu. Karena itulah aku dapat mengungguli mereka. Meskipun di antara riwayat-riwayat ini ada yang tidak sahih jika ditinjau dari derajat hadisnya, tetapi dengan banyaknya riwayat tentang masalah ini sudah menunjukkan kesepakatan maknanya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, aku melihat mimpi-mimpi kalian adalah sama bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maksudnya, datangnya Lailatul Qadar jika mimpi kaum mukminin sama dalam satu hal, itu seperti kesamaan mereka dalam riwayat sebagaimana kesamaan mereka dalam hal melihat baik buruknya sesuatu. Oleh karena itu, apa yang dilihat orang-orang muslim sebagai suatu kebaikan, ia pun baik di sisi Allah. Demikian juga apa yang dilihat oleh orang-orang muslim sebagai suatu keburukan, maka ia buruk di sisi Allah. Dalam hal ini, kami tidak menetapkannya semata-mata berdasarkan mimpi, tapi juga dari sisi dalil dan yang lainnya. Disebutkan dalam kitab As-Sahih bahwa orang yang sudah meninggal dunia merasa senang kepada orang-orang yang mengiringi jenazahnya setelah ia dimakamkan. Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya dari hadis Abdurrahman bin Masah Al-Mahri, ia berkata, kami mengunjungi Ammar bin As pada saat menjelang ajalnya. Tiba-tiba Ammar menangis lama sekali sambil menghadapkan wajahnya ke arah dinding. Anaknya bertanya, mengapa engkau menangis, wahai ayah? Apakah Rasulullah SAW tidak memberikan kabar gembira kepada ayah? Ammar bin As menghadapkan wajahnya ke arah kami. Saya berkata, sesungguhnya perkara yang paling utama bagi kami adalah
syahadah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dahulu aku berada dalam 3 fase manusia. Seperti yang engkau ketahui, tidak ada seorang pun yang lebih benci kepada Rasulullah SAW selain diriku. Tidak ada yang lebih aku sukai selain dapat menangkap beliau lalu membunuhnya. Sekiranya aku mati dalam keadaan seperti itu, tentu aku termasuk penghuni neraka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya Islam ke dalam hatiku, aku datang menemui Rasulullah SAW. Pada saat itu aku berkata kepada beliau, "Ulurkan tanganmu wahai Rasulullah SAW, agar aku dapat bersumpah setia baiat kepadamu." Rasulullah SAW pun mengulurkan tangan kanannya, tetapi aku tidak menyambut uluran tangan beliau. Beliau pun bertanya, "Ada apa denganmu wahai Amr?" Aku menjawab, "Aku akan meminta syarat." Beliau kembali bertanya, "Syarat apa yang engkau minta?" Aku menjawab, "Engkau mengampuni aku." Beliau bersabda, "Bukankah engkau sudah tahu bahwa Islam menghapus kesalahan sebelumnya, hijrah menghapus kesalahan sebelumnya, dan haji menghapus kesalahan sebelumnya?" Sejak saat itu, tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih agung di mataku selain beliau, hingga aku tidak kuasa memandang beliau sebagai bentuk pengagungan kepada beliau. Sekiranya aku diminta seseorang untuk menyebutkan sifat-sifat beliau, aku tidak dapat mengatakannya. Pasalnya, mataku tidak sanggup memandang diri beliau. Sekiranya aku mati dalam keadaan seperti itu, aku berharap semoga aku termasuk golongan para penghuni surga. Selanjutnya, kami diberi kewenangan untuk mengurus banyak hal, dan aku tidak tahu apa yang ada di sekitarku. Oleh karena itu, jika aku mati, jangan ada wanita yang meratap sedih atas jenazahku, dan jangan ada api yang mengiringi jenazahku. Jika kalian memakamkan jenazahku, taburkanlah tanah di jasadku, kemudian buatlah di sekitar makamku tanda seperti binatang yang akan dijadikan kurban, dan dagingnya dibagi-bagikan, agar aku merasa senang terhadap kalian, dan aku dapat melihat apa yang aku kembalikan kepada para utusan Rabbku. Semua keterangan ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia merasa senang dengan kedatangan orang-orang yang menziarahi makamnya. Beberapa ulama salaf mengatakan bahwa mereka pernah berwasiat agar dibacakan Al-Quran di atas makam mereka sesaat setelah proses pemakaman. Abdul Haq berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ia berwasiat agar dibacakan surah Al-Baqarah di atas makamnya. Ma'la bin Abdurrahman juga berpendapat seperti ini. Pada awalnya Imam Ahmad mengingkari riwayat ini. Menurutnya hal ini tidak ada pengaruhnya kepada orang yang telah meninggal. Akan tetapi kemudian ia menarik kembali pendapatnya, artinya tidak mengingkarinya.